Bayangin ada dua orang sahabat yang baru lulus kuliah. Yang satu fokus buat mencari jackpot dari saham, kripto, dan lain sebagainya. Yang satu fokus buat bangun skillnya. 5 tahun kemudian, yang satu masih gitu-gitu aja, dan yang satu pendapatannya udah 2 digit sebulan. Gimana caranya? Saya bakal nunjukin gimana cara naikin income kamu 10 kali lipat kalau misalnya kamu masih umur 20-an. Halo, saya William, saya content creator, kerja di e-commerce di Indonesia dan lagi bikin startup juga. Pas saya belum mulai kerja, saya banyak banget terjebak dengan skema cara cepat jadi kaya. Banyak banget yang terjebak sama skema ini, dan tahu nggak sih sebenarnya dalam statistik World Trade, orang yang menang jackpot itu cuma 1 dari 300 juta orang. Jadi di video ini saya mau kasih tahu kalau lebih penting buat kalian ningkatin income kalian dibanding dapetin jackpot. Ini bukan cuma soal dapetin income, tapi juga soal nambah skill, nambah network, dan juga bangun value yang sifatnya jangka panjang. Knowledge saya pengen share, itu bisa bikin orang susah banget jadi hidupnya makmur. Klik tombol subscribe, langsung kita masuk ke dagingnya. Kita coba address elephant in the room. Banyak banget orang yang story-nya terkenal kaya mendadak. Entah dari kripto, entah dari saham, entah dari apa gitu. Tapi ini ada sebuah statistik yang menarik. Menurut National Endowment of Financial Education, 70% dari orang yang dapat jackpot itu bangkrut dalam beberapa tahun ke depannya. Kenapa? Kalian pasti mikir kayak, enggak Will, saham tuh beda, kita bisa hitung. Kripto tuh beda, kita bisa forecast. Kita coba datanya. Rata-rata investor individu itu nggak pernah beat the market. Menurut studi 20 tahun yang dilakukan oleh Dalbar. Dan buat di kripto, itu 95% investor kehilangan uang, termasuk saya sendiri, menurut CNBC. Maksudnya gimana sih? Emang kita nggak berinvestasi? Enggak, tapi saya mau kasih tahu ada gameplay yang berbeda yang kamu juga bisa main, yang kamu punya chance peluang menangnya lebih tinggi. Fokus untuk naikin cash flow per bulan kita, mau dari gaji ataupun dari usaha kita, itu kayak kita nanam pohon yang makin lama makin gede, makin gede, makin gede. Dibanding kita beli roll trade tiket yang kita buka dan berharap dapetin jackpot. Jadi kalau misalnya ada ekonomi lagi bagus, kita tetap bagus, ekonomi krisis, kita tetap ada tabungan dan sebagainya. Jadi kita main di permainan yang lebih bagus. Mungkin saya share pengalaman pribadi. Pas saya umur 20-an, saya hampir 30 sekarang. Itu saya juga pernah terjebak di skema seperti ini. Saya pernah kehilangan uang banyak di NFT. Dan saya nyadar pas saya udah rekap tabungan saya mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Duit saya itu ternyata paling banyak datang dari income saya aja gitu. Pendapatan saya gitu. Dan harusnya kalau saya nggak apa-ngapain, uangnya mungkin jauh lebih gede gitu. Mungkin saya emang investor yang jelek, tapi strategi untuk kita naikin income kita sendiri, mau dari gaji, mau dari freelance, mau dari bisnis sebagainya, itu strategi yang lebih mumpuni buat para perintis-perintis kayak kita. Naikin income-nya gimana? Kalau saya pribadi, saya naikinnya dari belajar digital marketing, bisa jadi freelance, bikin konten dan sebagainya. Itu cara saya buat saya naikin skill yang saya punya. Dari tahun ke tahun, skill saya nambah, value saya dari market juga nambah, orang berani saya lebih mahal, dan kalaupun ada market crash atau apapun, orang tetap berani bayar saya karena skill saya udah ada, knowledge saya udah ada, dan saya bisa membuktikan kalau saya memberikan value gitu. Ada beberapa miskonsepsi buat naikin income. Yang pertama, emang nggak boleh investasi ya? Emang nggak ada orang yang invest yang kaya? Ada orang yang invest yang kaya. Tapi kita perlu sadar kalau memang modal kita masih kecil, lebih baik buat kita, terutama buat umur 20-an, modalnya masih kecil lah kita orang kita baru mulai kerja. Kita lebih baik fokus untuk naikin, mungkin kalau misalnya kerja ya, gaji kita dulu gitu. Caranya gimana? Belajar segala macam gitu. Untuk orang-orang yang udah kaya dari investasi pun, mereka juga bisa dibilang total asetnya udah gede. Jadi 10% buat mereka tuh udah gede banget, 10% buat kita kayak cilik banget. Miskonsepsi yang kedua tuh suka dibilang kalau naikin income tuh cuma bisa kerja doang. Tapi enggak, di zaman sekarang banyak banget peluang-peluang yang kita punya. Teman-teman mungkin bisa cek video saya yang lain. Banyak banget peluang bisnis, kayak kita bisa jadi content creator, kita bisa freelance, kita bisa ngajar, kita bisa bikin jadi affiliate dan sebagainya. Jadi fokus buat naikin income kita itu juga nambah pengalaman kita dalam terekspos ke sebuah kegiatan bisnis yang nanti bisa gede eventually. Jadi naikin income itu dibalik apa skill yang saya punya yang bisa ditawarkan ke orang lain, yang orang lain mau bayar. Essentially kalau kita kerja full time itu kita menawarkan waktu kita 9 jam per hari untuk dibayar dengan gaji. Anggap aja itu kayak klien kita. Dan mereka berani bayar kita karena skill kita segitu. Kalau kita mau dibayar lebih mahal, berarti skill kita harus nambah. Kita harus bawa value lebih banyak ke klien kita ini, ke perusahaan kita ini. Baru kalau misalnya kita udah punya cukup capital yang signifikan, kita baru bisa invest dan dampaknya udah mulai kerasa. 10% dari total aset kita mungkin udah bisa kayak ngehidupin sebulan kita, 2 bulan kita, setahun kita gitu. Dan itu tuh dibangun dengan dasar kita punya skill dulu.
Nah, gimana caranya kita naikin skill yang kita punya? Ada beberapa step yang saya pengen share di video ini. Yang pertama, identifikasi skill yang bisa dijual. Coba lihat dari diri sendiri yang kita punya, apa yang kita suka, apa yang orang biasa bayar ke kita. Kita pernah nggak sih dibayar sama orang untuk ngelakuin sesuatu? Kita pernah nggak sih dibayar sama orang untuk explore sesuatu yang mungkin dia juga nggak tahu, tapi dia percaya sama kita? Itu biasanya clue gitu tentang apa yang bagus di diri kita. Bisa aja kayak tentang marketing, bisa aja tentang sales, bisa aja kayak bikin aplikasi, bisa aja tentang komunikasi. Caranya bisa dengan coba tanya keluarga kita, mentor mungkin, atau kakak kelas, atau orang-orang sekitar kita. Menurut mereka kita jagonya di mana sih gitu. Tahap kedua, kalau kita udah tahu kita jagonya di mana, atau mungkin kita nggak tahu kita jagonya di mana, kita bisa identifikasi dengan kita invest ke skill yang kita punya. Maksudnya adalah kalau kita udah tahu nih kita jagonya misalnya di marketing, dinaikin dong levelnya. Nggak cuma bisa satu hal doang, tapi bisanya banyak. Ikut course, ikut training, baca buku dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita belum punya skill tapi kita tertarik ke satu hal yang bisa dilakukan supaya kita bisa hidup dari sana adalah kita belajar lagi sampai kita ngerti. Contoh misalnya kalau di marketing, saya mungkin punya sedikit banyak pengalaman di sana. Ada banyak sertifikasi kayak Google Analytics IQ, atau kayak HubSpot, atau kayak Google Ads, Facebook Ads, itu dia nawarin learning path yang bisa bikin teman-teman ngerti satu bidang gitu. Kalau kita udah punya skill, kita udah invest ke skillnya, terus kita mau naikin income-nya, gimana caranya? Kita harus punya networking. Saya bukan tipe yang networkingnya ke event-event dan sebagainya, cuman hampir di semua kerjaan saya tuh saya baru beneran ngelamar dari nol tuh cuma sekali. Sisanya tuh di refer. Nah, kenapa? Networking itu penting banget. Tapi networking yang tepat itu bisa ngasih tahu keunikan kita tanpa orang lain kenal sama kita. Jadi cara networking saya sebagai seorang introvert adalah saya bikin konten. Dari dulu saya udah ngeblog dan saya gunakan konten itu untuk ngobrol sama orang lain. Jadi bikin diri saya interesting dan orang lain tertarik buat ngobrol sama saya. Atau saya pun mau ngobrol sama orang lain lebih gampang mengenalkan diri sendiri. Karena saya berusaha membuat diri saya unik. Tapi teman-teman juga bisa pakai style sendiri, kayak misalnya ikut event, cari peers yang sama gitu, ikut klub yang mungkin mirip dan sebagainya. Networking itu penting karena itu bisa ngasih kita wawasan tentang industri yang kita pengen dapetin dan cara kita masuknya gimana gitu. Selanjutnya gimana kalau udah semuanya? Menurut saya cukup krusial tuh punya mentor. Di umur 20-an, di kerjaan pertama saya tuh saya nggak nyari gaji. Saya nyarinya orang yang bisa ngajarin saya. Kerjaan pertama saya tuh saya kerja sama dosen saya yang punya bisnis, jadi dia dosen luar biasa gitu yang ngajarnya cuma 4 jam seminggu. Emang dia profesional di bidang punya bisnis. Jadi saya kerja sama beliau karena saya ngerasa saya bisa belajar banyak dari dia. Kerjaan pertama saya itu, dan saya ngerasa saya beneran banyak belajar di mentoring, dan saya ngerasa itu jadi landasan saya supaya saya ngerti sampai sekarang. Penting banget, kalaupun kita udah punya skill, kita udah punya networknya, kadang kita tuh nggak tahu arah yang tepat tuh kemana gitu. Jadi penting buat kita punya mentor karena orang itu udah pernah ngejalanin dan mungkin bisa kasih tahu cara yang jangan dilewatin gitu. Kayak nih William nih jalannya kurang bagus nih, lewat channel sini aja gitu. Itu tuh insight yang sangat mahal sebenarnya. Yang sebenarnya saya coba share juga di video ini supaya teman-teman juga ngerti gitu. Jadi kayak anggaplah nih saya lagi mentoring teman-teman lah. Terus lanjut, yang kelima, kalau misalnya kita udah ngelakuin semuanya, menurut saya cara kita naikin income adalah, terutama nih buat yang masih kerja ya. Jadi saya juga dulu kerja full time, terus bikin bisnis, belum berhasil, terus sekarang kerja lagi. Yang paling penting menurut saya adalah punya multiple income. Jangan cuma satu doang, jangan cuma ngandelin dari gaji doang. Jadi di kasus saya punya content creator nih, dapetin duit dari AdSense dan sebagainya, dapet dari brand deals, ngajar dan sebagainya. Jadi penting buat kita punya multiple income. Kenapa? Karena kita nanti bisa lebih resistant terhadap kejadian-kejadian eksternal yang misalnya kayak kena layoff lah atau kena potong gaji dan sebagainya, karena kita nggak tahu nih keadaan ke depan bakal gimana. Teman-teman bisa mulai dari yang kecil dulu, kayak jadi freelancing atau ngajar atau misalnya bikin digital products itu. Cari tipe-tipe yang nol modalnya, nggak perlu mulai dari ada modal dulu. Contoh kayak saya bikin YouTube nih, saya pakai iPhone saya doang, jadi saya nggak beli kamera. Ini mic kebetulan saya udah punya pas zaman dulu saya suka webinar, jadi nggak ada modal sih sebenarnya, pakai iPhone doang gitu. Beli iCloud lah mungkin modalnya. Yang keenam, yang cukup penting menurut saya, tapi ini saya juga masih belajar, itu negosiasi. Negosiasi, kamu layaknya berapa? Kalau kamu udah mulai nambah skill, nambah pengalaman dan sebagainya, tandanya tuh kadang kita perlu renegosiasi berapa pendapatan kita, terutama di konteks kerjaan, atau mungkin di konteks freelancing. Nego rate, nego gaji gitu, ini komponen yang perlu dipersiapkan, dan kita perlu bikin case lah kasarnya, kenapa saya layak dengan gaji lebih tinggi gitu. Ini penting banget karena komponen gaji ini bisa nentuin kita makin cepat ke financial freedom atau enggak gitu. Dan mungkin kebanyakan orang di Indonesia itu jarang buat berani nego lah gitu kasarnya. Dan ini jadi advantage buat teman-teman kalau teman-teman berani nego asal ngebawa case yang tepat, alasan kenapa skill teman-teman udah layak dibayar lebih tinggi.
Jadi ningkatin skill buat ningkatin income tuh kayak maraton sebenarnya. Teman-teman perlu start dari sekarang. Untungnya kalau teman-teman masih muda, masih panjang banget perjalanan karir. Teman-teman mungkin pensiun bisa umur 50, 60 dan sebagainya, dan baru mulai banget nih. Jadi pas banget kalau misalnya teman-teman baru mulailah dengan fondasi yang tepat. Dibanding teman-teman berusaha dapetin jackpot dengan percentage kemungkinan yang sangat kecil, yang memang benar sih kalau dapet gede banget, tapi kemungkinan kita kalahnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi mainlah permainan yang kita pasti menang. Apa sih dampaknya kalau kita fokus ke naikin skill dibanding kita ngejar lotre, ngejar jackpot dari kripto misalnya? Kalau kita fokus naikin skill aja, teman-teman mungkin bisa ngeliat increment salary yang lumayan signifikan lah. Let's say kita ngomong 10-20%, karena skill yang teman-teman bawa, let's say bisa membawa value lebih banyak ke perusahaan gitu, karena teman-teman belajar ini, itu, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa nawarin jasanya mungkin ke orang lain yang butuh, tapi butuh rate yang lebih murah. Tapi kalau saya ngeliatnya, saya selalu melihat tuh long term sebenarnya. Long term tuh gak lama banget kayak yang 50 tahun, 5 tahun aja. It takes 5 years biasanya buat ngeliat sesuatu tuh jadi. Let's say buat ngajar, saya mulai ngajar itu dari 2017, mungkin baru kerasa dapat job dan dikenal orang untuk ngajar digital marketing 5 tahun lah, dan itu pun belum yang gimana-gimana banget. Jadi emang butuh waktu untuk selalu ngerjain itu. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah kalau kita udah dapet itu biasanya value lebih tahan lama. Ini yang kita cari sebenarnya, tahan lamanya, bukan dapetnya. Jadi lebih baik kita jalanin sesuatu yang pelan tapi pasti. Contoh misalnya di kasus saya, kasus yang pelan tapi pasti itu buat saya bikin konten. Dari dulu saya selalu suka bikin konten. Awalnya ngeblog, terus kayak bikin di sosmed dan sebagainya, sempat bikin carousel di Instagram, ngeblog lagi, bikin newsletter, terus akhirnya saya coba YouTube. Orang ngeliat bikin YouTube-nya kayak gampang gitu, karena saya udah ngerti dan sebagainya, mungkin pernah ngejalanin klien, tapi enggak, akumulasi dari saya bikin konten dari dulu banget sampai sekarang itu yang bikin saya mungkin punya pengalaman sedikit banyak bikin konten, yang itu jadi berharga. Akumulasi yang penting. Coba dibalik kontras, kalau misalnya teman-teman berusaha menghabiskan 5 tahun itu dengan dapetin jackpot. Mungkin uangnya habis, mungkin dapet jackpot, mungkin 5 tahun kita nggak bisa bilang nggak dapet jackpot, tapi kita nggak bisa replikasi strategi jackpotnya. Jadi uang yang dari jackpot itu habis juga buat eksperimen yang habis juga. Saya sendiri pengalaman hal itu, kayak kalau kita udah dapet satu yang gede, terus dia lama-lama kecil. Kalau kita udah dapet satu jackpot yang gede, jackpotnya itu bisa habis karena kita pengen ambisin itu buat dapet jackpot yang lebih tinggi lagi. Kita serakah lah bilangnya. Jadi kita pilih sesuatu yang lebih tahan lama dibanding yang beresiko. Walaupun tetap punya resiko, tapi probabilitas yang kita lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ambil keputusan tepat, fokus ke belajar, dapetin high income skill, naikin pendapatan, teman-teman juga bakal nge-expose diri dengan skill baru, karir yang lebih bagus, pendapatan yang lebih bagus, income yang lebih bagus, dan juga nanti bakal dapat juga investasi-investasi yang bagus. Karena ngerti cara dunia bekerja, cara pasar bekerja, dan sebagainya. Jadi fondasinya kita harus punya dulu nih. Kalau kita udah punya fondasinya, masa depan yang kita pengen ambil tuh lebih gampang kita raih gitu. Cuman butuh waktu aja. Kita perlu sabar emang. Jadi buat recap, untuk orang yang 20-an, umur 20-an, yang pengen naikin income-nya lewat belajar instead of menang jackpot, ini recapnya. Naikin pendapatan itu artinya kita naikin skill yang kita punya, knowledge yang kita punya, kapabilitas yang kita punya untuk meningkatin pendapatan kita dari waktu ke waktu. Caranya, cari skill yang bisa dijual, belajar skill itu terus-menerus, punya network yang bagus, cari mentor, punya multiple income, dan jadi lebih resilience di kondisi apapun. Jadi ingat, cara cepat jadi kaya itu emang sangat menarik, sangat menjanjikan. Siapa yang nggak mau cara cepat jadi kaya? Dan kalau kita dibilang, ada nggak sih cara jadi kaya yang lambat? Nggak menarik rasanya. Tapi ini pasti gitu. Kalau kita punya skill, orang bakal bayar sama kita. Dan pilihlah strategi yang probabilitasnya jauh lebih tinggi, yang bikin teman-teman pada akhirnya menang, bukan menangis. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, tolong subscribe, komen apa yang menurut teman-teman bermanfaat. Saya bakal balas semua komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.